Bimbel Quran Rubaiyat berawal dari keprihatinan kita terhadap 120 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kami sajikan belajar membaca Al-Quran dari nol, kemudian mahir membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran dalam kelas privat, dan kemudian eksklusif 1 hari bisa membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Quran Rubaiyat. Tentunya masih bersama saya Wahyu Nurhuda. Sahabat Rubaiyat semuanya, sebelum saya mulai untuk podcast kali ini dan saya memperkenalkan tamu saya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen, kemudian share ke teman-teman semuanya agar kita bisa sama-sama belajar bersama di Bimbel Quran Rubaiyat tentunya. Oke, dan kali ini spesial sekali karena sebenarnya agak sedih ya, karena kita podcast terakhir di bulan Ramadan gitu ya. Ya semoga saja kedepannya untuk podcast kita bisa berlanjut terus ya gitu, Pak Tata. Oke, dan untuk tamu kita kali ini ada Mas Randy. Ini teman saya lama sih sebenarnya gitu, tapi memang jarang ketemu gitu karena dia sibuk banget gitu ya. Oke, Randy boleh kenalan dulu mungkin sama sahabat Rubaiyat semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Naufal Randy Febrian, bisa dipanggil Mas Randy juga. Ya, tetangga juga, teman kecil, ya, dari teman kecil. Ya, dari TK yang sebenarnya juga dulu waktu kecil sering berantem sih. Iya ya benar ya. Alay-alayan. Dan kebetulan memang saya juga nggak tahu sih sebenarnya kalau semisal Randy ini juga ternyata belajar di Rubaiyat juga ya gitu. Dan kebetulan belum lama juga gitu. Akhirnya kan dapat informasi dari tim gitu untuk untuk podcast bareng Randy gitu. Saya juga kaget, Randy siapa gitu kan, dan ternyata ini teman kecil saya gitu. Kebetulan dulu memang satu TPA juga ya Ren ya. Gitu. Oke. Randy, ini kira-kira kesibukannya sendiri apa aja nih untuk sekarang? Saya sendiri sekarang masih kuliah juga, ambil kelas malam, masih semester 6 dan punya usaha di bidang kopi juga. Oke, coffee shop ya? Coffee shop ya. Kemarin sempat di Klaten 1 tahun, cuma untuk posisi sekarang pindah di Semarang gitu. Tapi yang lola ya memang bukan saya sendiri, ada di sana ada saudara. Ya, jadi paling 2 minggu sekali ya mantau ke sana, balik sana, balik Klaten lagi. Oke, Masya Allah. Jadi masih muda tapi punya usaha juga ya gitu. Oke, terus selain untuk pengelolaan di usahanya kayak gitu sama kuliah, ini ada sibuk apa lagi nih Ren? Alhamdulillah kemarin saya habis nikah juga nih Mas. Oh Masya Allah. Iya, walaupun saya nggak diundang sih sebenarnya. Saya tahu juga sih sebenarnya dari story dia gitu. Baru sekitar 4 bulan menikah ya, karena ya umur saya masih 24 Mas Wahyu ya. Kebetulan agak nikah cepet ya. Teman-teman Mas Wahyu juga di atas saya belum menikah juga. Terus ini sekarang ya kemarin sempat dilema juga, punya usaha di Semarang. Habis menikah istri juga udah kerja juga. Saya juga masih bingung mau cari pandangan apa, kan di Klaten kan kuliah juga masih jalan, kelas malam ini kan kuliahnya. Kondisi juga corona, banyak liburnya. Terus ini akhirnya kesibukan saya di ekspedisi jadi kurir Mas Wahyu. Nyambi lah gitu. Iya, nyambi karena memang sudah bertanggung jawab juga ya sama istri ya gitu ya. Kira-kira gimana nih kehidupan setelah menikah ini? Saya juga pengen tahu sih, mungkin sahabat Rubaiyat yang mungkin masih masih seumuran saya, seumuran kita kayak gitu kan, mungkin masih ada juga yang belum menikah gitu. Apalagi ini nih kameramen nih semuanya nih. Itu lebih tua dari kita itu. Dan nyusul masih. Dan nyusul, oke. Sebenarnya kalau keinginan menikah itu kan apa ya Mas ya, pandangan orang itu, kalau menurut saya ya, cerita dari teman-teman tuh kan ada yang wah nikah kok ngeri banget lah. Banyak yang punya pandangan seperti itu. Kemarin awal saya mau menikah sebenarnya juga kayak gitu juga ya. Gitu. Nek ketemu temen gitu kan ditanyain, wah rung duwe celengan sok dinggo ngopeni segala macam kan alasannya seperti itu. Benar. Tapi kan setelah saya pikir ya, saya itu memulai dalam istilah dunia pernikahan itu ya tak mulai ya, kalau nggak kita mulai dari sekarang kan kapan kita bisa untuk istilahnya nyelengi dinggo berusaha bertanggung jawab. Kalau nggak kita mulai kan
akhirnya munduri tua sama saya. Iya, akhirnya nggak payu kan. Aduh, saya jadi kerasan kalau kayak gini. Terus sebenarnya berat juga, maksudnya beratnya dalam arti kan ya tanggung jawab harus pasti dijalankan. Jadi ya termasuk saya juga dadaan. Kemarin tuh kan ceritanya apa nggih, istilahnya mau tunangan dulu, tapi terus ya alhamdulillahnya udah langsung terlaksana untuk menikah. Oke. Ya istilahnya dari saya sendiri untuk teman-teman yang masih muda, pacaran udah terlalu lama, apa mungkin kesana sini sama pacarnya yang mending daripada zina ya. Daripada zina mending bener. menikah sekalian. Nanti insya Allah ya pasti ada jalan. Oke. Terus kemarin yang bikin akhirnya dalam hati tuh kayak yaudah deh, mantep aku harus nikah gitu tuh, dorongannya dari mana sih gitu? Satu kebetulan dari apa itu saudara, dari keluarga ya. Awalnya memang istilahnya mau tunangan dulu, tapi dari keluarga dorong saya nikah sekalian aja gitu. Nanti ya. pasti ya ada jalannya, karena kan kemarin kondisi saya menikah kan sebenarnya ya masih apa nggih Mas Wahyu, ya masih dilema juga nggih. Belum dapat kerjaan yang istilahnya baku lah ya toh, masih kuliah juga. Istri alhamdulillah udah lulus kuliah, sekarang udah kerja juga. Oke. Jadi nggih apa nggih Mas, pertimbangan masih banyak. Punya usaha juga. Nah ini nanti dibahas juga ya Mas ya di dalam usaha saya kan. Saya mulai usaha itu awalnya sebelum corona, 2 bulan sebelum corona. Akhirnya setelah jalan 2 bulan malah terus ada pandemi. Lah ada musibah seperti itu ya. Dampaknya saya rasa nggih dalam dunia usaha pasti sangat semua berpengaruh banget ya gitu. Seperti itu. Jadi ya apa nggak perjalanannya cukup apa nggak Mas ya, cukup ya naik turun ya, fluktuatif ya gitu. Seperti itu. Terus kemarin kalau semisal yang sebelumnya kan dia bukanya di Klaten ya, gitu. Di Klaten. Terus kenapa kok akhirnya pindah jauh? Nah itu awalnya gitu? gini Mas. Basic saya itu sebenarnya bukan di kopi. Saya itu orang istilahnya apa nggih, awam di dunia kopi ya. Kebetulan saya menikah, itu sebelum menikah Mas. Saya punya ya sedikit modal lah, sekelas coffee shop ya, atau masih pakai alat manual. Nah seperti itu. Akhirnya ketemu dengan teman, dia sudah punya pengalaman juga di kopi selama berapa nih, kurang lebih 1 tahun. Namanya Mas Arga, itu teman-teman bisnis saya. Ya saya ketemu dengan dia, akhirnya ya wes ayolah apa itu kita coba gitu ya? Coba karena dia juga ya mungkin cari peluang kerja juga zaman sekarang kan susah atau Mas. Bener ya. Pengennya kan ya wis sendirilah seperti itu. Ini sambil kuliah juga ya berarti itu ya? Sambil kuliah juga. Mas Arga juga kuliah kelas reguler biasa, kelas siang. Terus buka kopinya kan sore, nanti buat kesibukan sampai malam seperti itu. Awal buka di Klaten, alhamdulillah 2 bulan itu sebenarnya apa ya Mas Wahyu ya, prospeknya bagus ya. Nah istilah hasilnya itu sebenarnya bagus. Tapi itu kan saya buka bulan Februari nggih, Maret jalan 2 bulan. Mulai Maret akhirnya tuh. Mulai Maret akhir ya. Akhir Maret itu udah wis pandemi kayak gitu ya. Dampaknya sangat luar biasa. Dan gini Mas Wahyu, untuk apa nggih, dunia usaha di perkopian ini kebetulan di Klaten itu selama 1 tahun ini tuh apa ya, marak banget istilahnya. Banyak coffee shop baru gitu ya. Yang baru-baru itu banyak sekali. Benar. Udah satu karena dampak dari wabah pandemi juga. Yang kedua saingan apa nih? Saingan bisnis ya, kompetitor ya. Juga. Benar. Akhirnya di akhir tahun, 1 tahun akhir itu saya memutuskan untuk cari ke kota yang lebih maju lagi. Dalam arti kan saya pindah ke Semarang. Alhamdulillah kan di Semarang untuk apa nggak istilahnya pertumbuhan di dunia perkopian juga lebih maju sana. Akhirnya dapat tempat di sana juga. Ya udah akhirnya terus memutuskan untuk pindah di Semarang. Oke. Mantap. Ya, ini memang usahanya banyak banget ya. Jadi maksudnya kesibukannya banyak ya, selain memang kuliah dan usaha ini juga akhirnya bekerja juga gitu ya. Gitu. Memang ya. Oke, memang kalau semisal ini nih gitu terkait untuk setelah menikah gitu, keindahan setelah menikah tuh kayak gimana sih gitu. Jadi
gambarannya setelah menikah nih gitu. Yang sebelumnya mungkin pas bangun tidur sendiri, sekarang jadi biar buat pandangan sahabat Rubaiyat nih yang seumuran kita kayak gitu yang mungkin belum menikah gitu kan pasti juga biar mereka tuh juga nggak parno juga sih gitu. Menikah kan sebenarnya juga udah suatu yang akhirnya besok akan menjadi suatu kewajiban semua manusia ya gitu kan ya, pasti semua orang pasti pengen nikah gitu. Nah cuman kalau di usia sekarang kan mungkin masih ragu-ragu gitu. Nah mungkin kamu bisa berikan ini gambaran nih gitu sedikit ini pengalaman saya maksudnya apa yang sudah tak jalankan dan tak rasakan gitu ya. Kalau perbedaan itu jelas banyak gitu Mas Wahyu ya. Istilahnya kemarin Nendi masih sendiri ya seperti itu, sekarang gandengan alhamdulillah udah sah gitu, nggak mikir zina lagi. Kalau poin yang penting yang saya ambil itu sebenarnya dalam hal zinanya itu tadi Mas Wahyu. Alhamdulillah kan ya saya pikir itu kan istilahnya pacaran ke sana sini digandeng. Saya pada waktu itu awal untuk memutuskan menikah itu karena takut istilahnya zina itu tadi. Akhirnya menjadi zina itu ya. Takut berbuat dosa lah. Alhamdulillah kemarin saya sama istri saya itu juga pacaran udah 3 tahun. Nah akhirnya ngopo toh suwe-suwe kan seperti itu gitu. Daripada mengumpulkan. Nah seperti itu dorongan dari keluarga, orang tua, teman-teman juga ya banyak yang istilahnya mensupport lah gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah itu tadi lah. Setelah menikah itu pun Mas Wahyu, sebuah perbedaan itu banyak sekali saya rasakan. Yang awalnya ini mungkin kan teman-teman banyak wah engko nek wis rabi gambarannya kan masih yang ngeri-ngeri seperti wis ora bebas. Satu itu pasti jelas, waktu jelas. Iya benar. Udah kita nggak bisa kayak pas masih lajang gitu ya. Kemana-mana masih bebas gitu. Waktu jelas kita bisa mendapatkan sebuah istilahnya kita ada tanggung jawab ke arti penting sebuah waktu lah seperti itu Mas. Yang biasanya wingi cik dolan ke sana sini, sekarang udah punya istri gitu. Terus rezeki juga alhamdulillah setelah saya menikah itu rezeki ada aja gitu Mas Ayu. Entah dari berjualan, shop yang dari hasil kopi yang di Semarang. Terus akhirnya sampai kemarin itu saya dapat pekerjaan di salah satu ekspedisi ya di Klaten sebagai kurir ya seperti itu. Akhirnya dapat juga itu kerjaan itu. Jadi memang dampak dari sebuah pernikahan ini untuk hal rezeki itu memang pasti sudah diatur sama Allah. Sudah diatur sama alhamdulillah, udah dikasih jalan yang lebih enak lah. Bener. Cara berpikir kita juga kan setelah menikah beda ya, mungkin sama sebelum menikah seperti itu. Jadi ya buat teman-teman monggo yang umur itu nggak jadi alasan loh Mas Wahyu. Bener. Walaupun kita masih muda, wong anggapan aku cek enom gini. Padahal kalau dipikir setelah semakin kita tua itu kan resiko untuk mungkin resiko payu. Mungkin kalau dalam hal kedewasaan saya percaya semakin matang umur kita, mungkin kedewasaan semakin lebih matang lah. Iya benar. Tapi kalau untuk dalam hal rezeki menurut saya lebih cepat, lebih baik lah. Oke, berarti memang yang sebelumnya rezekinya mungkin sendiri, ketika sudah menikah otomatis rezeki kita, rezeki istri itu kan menjadi satu gitu ya. Terus kalau semisal ini nih gitu terkait untuk di Bimbel Quran Rubaiyat nih gitu kan, ini kan Randy kan belum lama nih ikut join ke sini gitu ya. Gitu. Nah, berarti ini joinnya setelah menikah berarti ya? Iya, setelah menikah. Kenapa nih kok akhirnya join gitu? Kan sebelumnya dulu memang kita sempat belajar di TPA yang sama ya, gitu. Dan setahu saya ini Randy ini juga sama kayak saya gitu dulu waktu tingkatan Iqra-nya kayak gitu. Terus akhirnya dulu terakhir itu Iqra berapa ya, lupa saya waktu ketemu sama Randy itu kita tingkatannya sama ya gitu. Kalau nggak salah Iqra 5 sih kita terakhir itu. Gitu, terus kita kayak melencang sendiri gitu. Nah akhirnya kenapa nih kok sebelumnya sebelum menikah kan mungkin kita nggak berpikir belajar Quran yang lebih matang kayak gitu. Tapi kok setelah menikah akhirnya kamu
berpikir untuk gabung ke Bimbel Quran Rubaiyat gitu? Nah ini juga termasuk apa nggih Mas saya sebuah rezeki setelah menikah juga menurut saya ya. Karena hidayah ya hidayah berawal dari menikah. Di situ saya kan istilahnya dalam hal apa nggih istilahnya agama itu lebih diarahkan lagi untuk apa nggih lebih belajar lebih baik lagi. Makanya saya gabung di bimbel ini. Kalau dulu kan gambaran saya zaman kecil sama jenengan kan ngaji di DPA gitu. Guru juga cuma apa itu 1-2, muridnya banyak lah. Itu menurut saya lebih kurang apa nggih, kurang maksimal aja gitu. Kurang bisa private gitu ya. Kebetulan kan sekarang belajar juga kondisi umur juga udah segini. Iya, kalau mau belajar ke TPA juga gimana ya? Itu. Alhamdulillah bisa gabung di sini sama teman-teman juga belajar bareng dan menurut saya lebih apa nggih jauh lebih efektif ya, lebih cepat dan juga tentunya ngerasain nggak sih gitu kalau di Bimbel Quran Rubaiyat ini lebih cepat belajarnya dan juga lebih menyenangkan gitu ya, menyenangkan enjoy gitu. Karena mungkin kan banyak itu Mas Wahyu yang seumuran kita bingung kan mau belajar ngaji di mana, ketok umurnya kok wis ketua. Nanti bisa lah gabung sama kita belajar bareng seperti itu. Sempet belajar di kafe nggak tuh? Di coffee shopnya gitu enggak ya? Enggak. Soalnya kan di sini juga bisa ya. Sahabat Rubaiyat semuanya kalau misal pengen belajar di Bimbel Quran Rubaiyat kan ini juga bisa di coffee shop juga, atau di kopi atau di kafe mungkin kayak gitu kan juga bisa kayak gitu. Tapi nggak sempet di situ ya? Enggak. Di mana? Di rumah apa kesini? Di rumah kesini kadang kesini sama teman-teman. Gak pasti ya, kayak gitu. Oke. Terus kemarin dapat informasinya dari YouTube atau dari awal dari YouTube, dari sosial media, terus ketemu dengan Mas kameramen ini Mas Alan nih. Berarti viewersnya Bimbel Quran Rubaiyat ya? Masya Allah. Awalnya seperti itu, terus ketemu dengan Mas Alan, terus akhirnya banyak ngobrol. Kita pengen nyoba gitu ya? Pengen nyoba. Alhamdulillah ya hasilnya sangat efektif. Masya Allah. Ini kebetulan karena nggak ada Pak Tata ya. Kalau ada Pak Tata pasti juga bisa lebih kita sharingnya pasti lebih seru gitu. Cuman kebetulan karena Pak Tata sekarang berhalangan gitu ya. Oke, berarti memang udah ada dampak bagus ya dari kamu ya. Maksudnya dalam artian sudah bisa lebih bisa belajar lagi gitu ya berarti ya. Ya saran aja untuk teman-teman ya. Kalau saya kan istilahnya termasuk apa mungkin belajarnya telat itu dalam arti telat setelah, karena saya belajarnya setelah menikah lah. Untuk teman-teman mungkin yang belum punya menikah, yang belum menikah, punya gambaran pengen menikah ya, ini sangat hal yang sangat positif juga Mas Wahyu bisa bergabung di sini dulu, kita mantapkan secara secara agama dulu kan. Benar. Nanti dampaknya kan habis itu kita menjalani sebuah rumah tangga itu bakal lebih baik lagi yang seperti itu. Iya, Masya Allah. Seperti kemarin namanya juga hampir sama, terus kasusnya juga hampir sama juga. Cuman bedanya kalau Mas Randi kemarin yang podcast saya sebelumnya itu akan menikah, diniatkan untuk akan menikah jadi belajar di sini kayak gitu. Tapi kalau Randy ini memang sudah menikah kayak gitu ya. Hampir sama juga sebenarnya. Berarti saya termasuk telat kemarin Mas. Harusnya sebelum menikah saya belajar di sini dulu. Kemudian menikah lebih istilahnya lebih mantap lagi kan. Iya, Masya Allah. Tapi nggak ada yang terlambat juga ya. Benar. Oke. Jadi memang untuk sahabat Rubaiyat semuanya gitu, kalau misal pengen belajar, jadi yang sebelumnya memang mungkin belum bisa terkait untuk bacaannya atau mungkin panjang pendeknya kayak gitu, mungkin bisa belajar di Bimbel Quran Rubaiyat juga kayak gitu. Jadi sebelum saya tutup nih, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Rubaiyat semuanya untuk pesan untuk sahabat Rubaiyat semuanya kayak gitu. Satu kali lagi aja, mungkin tadi juga udah sempat ya gitu, tapi bisa satu kali lagi gitu. Ya, untuk pesan dari saya, yang namanya belajar itu kan, apalagi belajar dalam hal agama itu kita nggak ada batasan waktu. Dalam artian mau kapanpun kalau kita bakalan semangat, kita bakalan berusaha, insya Allah nanti hasilnya juga sangat positif buat kita semua. Masya Allah ya. Jadi memang selain kita itu kan juga yang namanya belajar agama itu memang udah kewajibannya Muslim ya. Soalnya gitu. Gini Mas kan banyak kemarin tak tambahin sedikit ya. Banyak ketemu sharing-sharing sama temen lah soal
ya belajar. Kan banyak nih seumuran kita yang masih banyak kan yang belum bisa, mungkin sama sekali yang nggak bisa baca Quran juga ada. Lah di situ mereka istilahnya kurang menemukan rasa percaya diri, dalam arti mungkin bingung mau belajar ke siapa, umurku udah segini ya. Jadi saran saya nanti belajar itu kan nggak ada batasan umur, selagi kita mau kita mau berusaha, kita mau semangat, pasti nanti bisa kita gabung di sini belajar bareng. Insya Allah hasilnya luar biasa. Iya, Masya Allah. Jadi memang untuk Bimbel Quran Rubaiyat ini memang sebagai penjembatan ya. Jadi untuk jadi bukan hanya umur untuk anak-anak, atau mungkin ini bahkan di Bimbel Quran Rubaiyat ini kan juga banyak orang yang memang sudah sepuh-sepuh kayak gitu ya, memang belajar mungkin karena mengingat umur ya gitu. Gitu. Jadi memang bukan hanya yang sepuh-sepuh atau mungkin yang mungkin masih kecil-kecil, tapi juga anak muda juga bisa bergabung kayak gitu. Jadi mungkin yang semuanya kan niatannya beda-beda nih kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa niatkan dalam hati kalian belajar itu sebenarnya buat apa sih kayak gitu. Nah, jadi saya infokan nih terkait untuk Bimbel Quran Rubaiyat, yang pengen belajar atau yang pengen join ke Bimbel Quran Rubaiyat, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi kayak gitu nanti, atau mungkin bisa langsung klik bimbelquranrubaiyat.com juga kayak gitu ya. Nanti bisa langsung diisi untuk data-datanya yang memang perlu diisi, kemudian nanti akan ada follow up dari tim Bimbel Quran Rubaiyat gitu. Dan ini juga terima kasih nih Mas Randy sudah hadir ngobrol-ngobrol sama saya ya. Udah diundang ke sini. Masya Allah. Ini bisa jadi mungkin bisa jadi salah satu dorongan nih juga dari sahabat-sahabat Rubaiyat semuanya, nanti mungkin bisa join bareng di Bimbel Quran Rubaiyat gitu. Nanti yang kenal sama saya pengen belajar juga bisa lewat saya. Bisa bareng-bareng juga ya belajarnya ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Mas Randy gitu, dan juga sahabat Rubaiyat semuanya, terima kasih sudah mau nonton untuk video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video-video yang ada di Bimbel Quran Rubaiyat, yang ada saya juga gitu. Dan tentunya terima kasih saya ucapkan kepada seluruh sahabat Rubaiyat sudah nonton video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.